Sore teman-teman, kali ini kita ngebahas AKSK modul 7 mengenai aset tetap yang dimiliki oleh PT Peta. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain atau kalian ada maunya enggak, langsung aja ya, langsung unmute aja. Yang pertama, di sini kita ngebahas tentang prosedur auditnya dia. Yang di sini ada siapkan schedule utama sehubungan dengan audit tetap. Ini ada di indeks J ya. Kalian bisa melihat kalau di indeks J itu mengenai tentang schedule aset tetap yang dimiliki oleh PT Peta. Suaraku jelas nggak? Jelas, iya. Oke. Habis itu yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi, penyusutan, beserta nilai bukunya, cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Ini kita lakukan karena ada, bentar, aku coba share screening modulnya ya. Guys, ternyata file aku masih belum yang ada iniannya. Wait. File aku masih kayak yang di sininya kosong. Harusnya tuh kalau kalian lihat di buku halaman 138, dia tuh ada tentang daftar aset tetap yang dimiliki oleh PT Peta. Tuh, kalian bisa lihat di situ. Di situ yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi, nilai perolehan, aset tetap, dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan sesuai konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari aset kumulatifnya. Dan apakah nilai metode baru tersebut wajar? Ini kita lakukan di indeks J karena nanti ada, kalau kita ngelihat di iniannya, dia itu ada beli ini, keterangan yang D. Anda melakukan pemeriksaan aset tetap dengan melihat bukti-bukti transaksi dan perkiraan yang berkaitan dengan aset tetap. Dan ditemukan bahwa tanggal 30 November perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor Mitsubishi sebesar 12.500.000. Lalu perbaikan ini diperkirakan akan menambah produktivitas dari kendaraan tersebut. Beban perbaikan dicatat sebagai berikut. Nah, dia itu karena perbaikannya itu menambahkan di sini ada ya. Kalian bisa ngeliat PDF-nya kan? Bisain. Oke. Karena di sininya itu dikasih tahu mana ya? Ini. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Jadi kalau misalkan atas beban pemeliharaannya itu dia itu menambah produktivitas dari aset, dia itu dianggap sebagai pengeluaran modal. Jadi seakan-akan itu ada kendaraan modal yang baru gitu, barang modal yang baru di perusahaan itu. Nah, kalau beban pemeliharaannya itu tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas, jadi cuman pemeliharaan aja, dia itu dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Nah, karena yang di poin D itu dia kan karena perbaikannya dia itu ini kan, perbaikan ini diperkirakan akan menambah produktivitas. Jadinya seharusnya itu dia nggak dibebankan di beban pemeliharaan gitu. Jadinya harus dikapitalisasi sebagai kendaraan bermotor. Jadinya makanya di sini kita centang. Kita lakukan di indeks J. Karena emang nanti perhitungannya di indeks J. Terus periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya mutasi penambahan ada 2 poin, lalu mutasi pengurangan. Mutasi penambahannya itu penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuannya. Sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran, harga beli, terutama dari perusahaan afiliasi, hubungan istimewa, yaitu lah pokoknya. Nah, dia itu karena dia itu udah diotorisasi gitu. Bentar kita lihat
ICQ-nya dia ya. Wait. Ini. Nah, dia itu atas penambahannya itu udah diotorisasi sebagaimana mestinya secara tertulis kan. Dia itu iya, jadinya di sini kita lakukan. Lalu bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, ini nggak kita lakukan karena nggak ada aset yang dijaminkan oleh si PT Peta. Jadinya di sini nggak kita lakukan. Untuk pengurangan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusunannya telah didebet sebagaimana seharusnya, serta tata cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Nah, ini nggak kita lakukan karena di iniannya, ini mana ya? Nah, dia itu apakah setiap mutasi atau pemindahan secara rutin dilaporkan kepada bagian akuntansi? Nah, dia itu jawabnya tuh enggak. Jadinya apa ya? Kayak tiap kali ada mutasi tentang mutasi aset tetapnya itu kan nggak rutin nih dikasih tahunya ke bagian akuntansinya. Jadi ada bagian-bagian yang dia tuh udah dikeluarin, tapi akumulasi penyusunnya nggak dicatat gitu. Jadinya di sini kita strip karena nggak sesuai kalau akumulasi penyusunannya itu didebit bagaimana mestinya. Terus lanjut ke apabila ada construction in progress soal biaya yang dibebankan. Nah, ini nggak kita lakukan juga karena si PT ini tidak memiliki aset yang sedang dalam konstruksi atau construction in progress. Lalu yang ke-13, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sebuah guna usaha, bandingkan daftar aset tetap dengan perjanjian sebuah guna usaha tersebut. Setelah apakah pencatatan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan SAK nomor 30. Bandingkan dengan kewajiban dalam sebuah guna usaha yang timbul. Nah, ini kita lakukan sesuai dengan indeks M1 yang nantinya membahas tentang sewa guna usaha. Terus ini apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukanya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini nggak kita lakukan karena si PT Peta itu nggak ada penukaran yang antara aset dengan modal, yaitu nantinya ada penukaran aset dengan aset yang berupa komputer dan printer. Terus, bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap, ini ada 6 poin ini nggak kita lakukan semuanya karena nggak ada revaluasi aset pas kita ngaudit tentang aset tetap milik si Peta ini. Jadi ini kita skip aja karena emang kita nggak ngelakuin ada revaluasi. Terus lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara penggolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini kemarin itu aku harusnya ngejawabnya strip ya. Ini tuh kemarin emang ada beberapa, ya maksudnya yang di Excellent ini itu ada beberapa yang belum aku update. Maksudnya aku ada yang tipe gitu. Nah, ini emang bagianku kan, ada yang tipe. Aku udah kirim ke Kelvin itu udah benerannya, tapi yang di sini masih belum aku ganti gitu. Ini nggak kita lakuin ya karena apa namanya? Bentar. Ya, apa sih ini? Lakukan reasonableness test atas perhitungan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pengulangan daripada. Oh enggak, astagfirullah, maaf. Ini tuh benar yang DJ, yang ini yang salah, yang beban. Iya, sorry. Yang di nomor 22 ini tuh kita lakuin karena emang di tabel J itu ini apa namanya? Dia tuh emang tentang penambahan ini kan, penambahan perolehan penambahan aset-aset yang dimiliki oleh si petanya. Terus juga ada kayak akumulasi penyusutan sama si peta itu kurang dibebankan, lebih dibebankan gitu-gitu. Jadinya kita ngelakuin perhitungan yang ada di indeks G-nya itu. Terus yang ini yang kemarin, yang ini sorry banget. Yang ini tuh yang 23 itu aku awalnya tuh aku ngejawabnya itu aku centangin. Terus
aku ubah jadinya strip. Soalnya di ICQ itu juga nggak ada kan. Terus juga kalau kata ibunya ini tuh perusahaan manufaktur, jadi emang nggak ada beban produksi tentang dia tuh membuat inventory-inventorynya gitu. Jadi emang beban penyusunan aset tetapnya itu nggak ada yang dibebankan ke beban produksi karena ini bukan perusahaan produksi, dia itu manufaktur. Lalu yang 24, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan sistem dihentikan. Ini kita lakukan sesuai yang ada di indeks J sama JJ. Nah, indeks J sama JJ itu berhubungan ya. Kalau indeks J itu indeks indeks induknya gitu, indeks utamanya. Nah, indeks JJ itu indeks pembantunya gitu. Jadi harus ngerjain JJ dulu baru ke J. Lalu pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi itu nggak kita lakuin karena emang nggak ada yang direvaluasi. Lalu aset tetap yang dijadikan pinjaman kepada kreditor juga nggak kita lakuin karena nggak ada aset yang lagi dijaminkan juga. Lalu bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum itu juga enggak karena nggak ada pembayaran bunga yang dilakukan oleh PT Peta. Maksudnya pembayaran bunganya itu nggak dikapitalisasi itu. Nanti kan ada yang berhubungan dengan ini kan aset SGU itu ada pembayaran bunga, tapi itu kayak nggak dikapitalisasi gitu, nggak digabung-gabungin. Lalu aset tetap dalam sewa guna usaha, iya kita lakuin nanti ada di N1. Lalu aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian itu nggak ada CIP ya. Terus aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha itu juga enggak. Terus perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya juga enggak. Lalu untuk 2 poin ini juga enggak, yang aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, sama pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa karena kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Ini semuanya enggak ya, yang ada itu cuma aset tetap sebagai guna usaha karena emang ada tentang audit itu. Terus untuk tujuan perpajakan ini nggak kita lakukan semuanya karena di modul 7 itu lebih fokusnya itu ke nilai aset tetapnya gitu. Kalau nanti tujuan perpajakan itu lebih ngebahasnya ada di modul 8 tentang ada beban-beban utang pajaknya dia, terus beban pajak penghasilannya juga berapa, terus udah sesuai belum penyusutan secara fiskal sama penyusutan oleh perusahaan gitu. Itu nanti di modul 8. Terus catat hal-hal yang perlu diungkapkan. Nah, ini juga kita lakukan karena nanti di indeks J itu kita nulisin kan catatan pemeriksaan buat si petanya itu gimana. Jadinya ini kita lakuin di indeks J. Terus ini sekarang lanjut ke yang SGU. Ini yang pertama, minta semua daftar utang swaguna usaha atau leasing. Nah, ini kita lakuin karena emang di ininya ada kan. Nah, ini tuh bisa, ini sebenarnya kayak aku nganggapnya ini udah kayak daftar utang SGU-nya dia, atau juga cuma satu kan, yang di PTPK. Terus lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang, jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Nah, ini tuh ada di NN1. NN1 itu hasil konfirmasi yang kemarin yang ditanyain juga sama Noval kan. Itu ada di NN1 di buku 2, bener ya, coba aku buku 2. Buku 2 itu nah, ini NN1 kan, itu hasil dari konfirmasinya dia mengenai SGU-nya. Apa sih? Leasingnya itu, pokoknya ini, ke PT Finance. Terus minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan
metode kapital atau metode operasional. Nah, ini juga kita lakuin yang ada di buku 1. Ini kan isi perjanjian sewanya kan. Nah, jadinya sebelumnya harus kayak minta kopi surat perjanjiannya dulu, makanya kita tahu isi perjanjian sewa guna usahanya itu. Terus periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Nah, ini nanti kita bahas di indeks M3 sama M1. Yang M3 itu tentang jangka pendek, kalau yang M1 itu jangka panjang. Terus vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Nah, vouching kan kayak meriksa gitu ya, jurnalnya dia itu udah benar atau enggak. Nah, ini tuh kita tuh dikasih data gitu, pembayaran dia tiap bulan kayak gini. Piutang lain-lain pada bank ini, beban sewa guna usaha pada kas besar, kayak gitu lah pokoknya. Ya gitu. Terus hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disebutkan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Ini kita lakuin ada yang nantinya ada di M3 itu tentang kewajiban jangka pendeknya si PTDK. Terus udah kan, ini tentang prosedur auditnya. Terus kita lanjut ke amortisasi ya. Ini aku dari belakang dulu. Aku maksudnya jalannya dari belakang dulu baru ke depan. Soalnya menurut aku lebih nyambung kalau dari belakang dulu baru ke depan. Nah, yang pertama itu kita ngebikin iniannya kan. Nah, sebenarnya tuh aku juga nggak tahu kalau ibunya tuh kayak gimana. Soalnya pas kemarin pas presentasi, aku nangkepnya tuh ibunya tuh nggak menyalahkan, tapi juga nggak membenarkan gitu. Jadi malah ibunya nanyakan apa ya? Ibunya malah menanyakan kalau misalkan buat ujian tuh kayak gimana. Nah, kemarin itu kelompok aku pakainya interest method karena sebelumnya tuh nyoba pakai yang dia tuh jumlahnya sama gitu kan. Tapi pas di sininya, pas di periode ke-36 sini, dia tuh nggak bisa 0 gitu. Terus ininya juga nggak bisa 228, 2500. Makanya kelompok aku tuh pakainya interest method gitu. Nah, tapi aku nggak tahu kalau misalkan benernya itu pakai apa, itu aku juga nggak tahu. Tapi kalau misal kita ngelihat hasil konfirmasinya, emang ini tuh kalau dihitungnya pakai bunga tetap gitu. Jadi tiap bunga itu tetap, terus pokoknya tetap. Kalau ini kan enggak kan. Kalau ini tuh bunganya awalnya gede, baru ke bawah nanti semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kebalikan sama sih pokok angsurannya dia. Yang pertama dia kecil, terus dia semakin iya, maksudnya kayak kebalikan gitu, kecil-kecil terus gede, gitu. Ke bawahnya baru yang gede. Itu aku juga nggak tahu, jadi sorry aja guys kalau kelompok aku kemarin pakainya interest method. Nah, ini tuh interest methodnya kita NPR-nya 36. NPR-nya 36, PMT-nya itu pakai ini ya 228, 2500. Terus present value-nya dia itu ini 59760. Terus future value-nya dia tuh 0 karena emang ini kan pas di 36 nanti dia jadinya 0. Terus sama satu. Nah, satu ini itu menunjukkan kalau dia itu annuity due. Kalau misalkan kita tetap di sini ngasihnya 0, nanti jadinya ordinary annuity. Nah, kenapa ini itu annuity due? Karena kan ini ya, kita tuh awal mulanya itu akhir apa namanya? Akhir Oktober. Ini kan pembayaran sewa pertama dilakukan 30 Oktober. Nah, jadi 30 Oktober itu dia bayar dulu kan, tapi dia kepakainya itu baru November. Jadi itu namanya annuity due karena dia bayar dulu baru bisa pakai si asetnya. Kalau ordinary kan berarti nanti dia pakai dulu baru nanti bayarnya di belakangan. Nah, itu enggak, jadinya ini annuity due, jadinya di sini buat nyari rate-nya ada 1. Udah kayak tinggal dikali-kaliin sih. Ya gitulah pokoknya kalian pasti bisa. Terus ya pokoknya gitu. Yang payment pertama di bulan 10 itu nggak ada bunga yang dibayarkan. Atas 228, 2500 itu
semuanya pokok angsuran. Karena kan ini ya sama ya, perjanjian sewanya dia 30 Oktober. Dia mulai bayar pertama juga 30 Oktober. Jadinya pas pembayaran pertama itu nggak ada bunga yang terutang karena belum melewati 1 bulan. Baru nanti pas di bulan November, November dia ada bunga terutangnya itu dari ini. Dari ini rate-nya dia dikaliin sama nilai apa ya, list liability lah gitu ya kalau di AKM. Begitu sih. Ini juga sama. Ini juga dikaliin sama ini. Pokoknya gitu. Aku yakin kalian pasti bisa kalau pakai Excel. Udah ini kalau misalkan udah dapet tabel amortisasi kayak gini, lanjut ke N1. Oh iya benar. Nah, nanti kan di N1 sama N3 itu mengakui kewajiban utang ini ya, utang jangka panjang sama jangka pendek. Nah, kewajiban utang jangka pendek itu kan berarti yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau jangka panjang itu kan berarti sisanya setelah apa ya? Udah nih 1 tahun kan, 1 tahun. Terus sisanya tuh berapa yang setelah kalau kita mengakui 1 tahun. Nah, itu tuh buat jangka panjangnya dia. Makanya di sini yang aku merah-merahin ini tuh saldo buat nantinya diakui di jangka panjangnya dia. Karena kan, ini setahun kan. Ini kan akhir 2012 nih. Ini akhir 2012. Nah, diakui nih, kita nyari berapa sih yang akan dibayar selama 1 tahun ke depan, jangka pendek gitu kan. Berarti kan sampai di sini. Nah, saldo yang ada di list liability yang ini, yang tahun 2031 Desember 2013, itu nantinya jadi pengakuan di utang jangka utang SBU jangka panjang. Makanya nilai 39,10528 itu kita masuk loncat ke M1 ini per auditnya. Itu untuk utang SBU jangka panjang. Nah, terus udah kan kita udah punya nih 39,010,528. Terus kita masuk ke penjurnalannya dia. Nah, dia itu jurnal pertamanya yaitu piutang lain-lain pada Bank Gini kan 14.940. Nah, dia itu belum mengakui right of use asetnya. Kalau di bahasa Indonesia aset tetap SBU-nya dia itu belum mengakui. Jadi yang harusnya awalnya itu kan dia ngejurnal gini kan, aset tetap SBU pada piutang lain-lain. Bukan, pada apa namanya? Pada bank ini tadi Bank Gini ya. Pada Bank Gini. Terus yang ininya itu ini list liability utang SBU jangka panjang. Harusnya gini kan dia nyatetinnya. Nah, ini tuh senilai sama ini. Right of use asetnya itu senilai sama harga perolehannya dia 74.700. Nah, terus bank bininya dia itu sebesar uang mukanya dia kalau di akuntansi itu sama kayak inisial direct cost itu loh. Jadi kan dia tuh nggak menambah nilai list liability-nya, tapi dia itu akan menambah right of use asetnya dia kan. Ini di sini itu 14.940. Nah, terus pada utang SGU, nah SGU-nya itu baru yang atas yang ada di ini 59.760. 59.760. Ini ya, ini tuh jurnal seharusnya dia, tapi dia itu malah dia itu malah mencatatkannya cuman piutang lain-lain pada Bank Gini, padahal seharusnya dia itu ngejurnalnya gini, aset tetap SGU, Bank Gini, utang SGU. Nah, makanya kita koreksi kan. Kita ingin memunculkan aset tetap SGU, terus kita ingin menghilangkan atas yang namanya piutang lain-lain. Dan kita itu memunculkan utang SGU jangka panjang. Nah, Bank Gininya sama ya, udah sama-sama dikredit, jadinya udah nggak perlu dikoreksi lagi. Makanya di sini kita koreksi aset tetap SGU pada piutang lain-lain, terus utang sewa guna usaha jangka panjang. Udah nilainya ini sama. Utang SGU segini, terus piutang lain-lain YouTube ini 14.940 sama
Lease liability, utang sebelum jangka panjang 59760. Nah, atas nilai 59760 itu kan ada di kredit ya, pengakuan awal atas lease liability-nya. Itu kita taruh di kredit ini. Nah, ini itu atas itu dari ini jurnal yang pertama ini. Udah kan, ini jurnal pengakuan awalnya dia. Nah, terus dia melakukan pembayaran 3 kali angsuran. Tapi dia tuh nyatetnya kayak gini, beban serbaguna usaha pada kas besar. Padahal harusnya nggak gitu kan. Dia itu harusnya refer buat ngejurnalnya itu ngelihat tabel yang udah kita buat di sini. Nah, harusnya jurnal yang PT Peta buat kan ini ya, bukan beban serbaguna usaha. Harusnya kan utang SGU jangka panjang, lease liability, pada ini kan, pada cash, pada kas besar. Nah, baru senilai ini 2282.500. Tapi harusnya kan gini, ini kan seharusnya nih utang sebelum jangka panjang pada kas besar. Nah, tapi dia tuh malah nyatetinnya beban serbaguna usaha pada kas besar. Nah, jadi kita kan ingin menghilangkan beban serbaguna usaha dan kita ingin memunculkan utang SBU jangka panjang kan. Akhirnya dikoreksi lah, jadi kayak gini, kita mendebet utang SBU jangka panjang pada kas pada beban serbaguna usaha sebesar 2282.500. Ini ya, pokoknya 3 jurnal ini nanti merefer ke tabel amortisasi. Terus kita koreksi untuk yang kedua, itu pembayaran di bulan November. Di bulan November sama nih, dia itu ngejurnalnya beban serbaguna usaha pada kas besar sebesar 2282.500. Nah, padahal dia kan ini ya udah 1 bulan ya, dari Oktober ke November tuh udah lewat 1 bulan. Jadi harusnya itu ada beban bunga yang harus diakuin. Nah, tapi si PT Peta itu nggak mengakuin atas beban bunganya gitu kan. Makanya harusnya dia itu ngejurnalnya ini, utang SGU jangka panjang beban bunga pada kas besar. Nilai berapa? Nilai refernya dari tabel amortisasi. Ini utang sebelum jangka panjang 1159667, terus beban bunganya itu 1122833 sama kas besarnya total dari ini ya, total dari 1159 sama 1122 itu udah 2282.500. Nih kita lihat ya di tabel amortisasinya. Nah, ini tuh di bulan ke-11. Oke, salah. Nah, ini tuh bulan ke-11 sama ya 1122, bunganya pokoknya 1159. Nah, ini. Nah, tapi dia tuh malah ngejurnal kayak gini kan. Jadinya kita ingin memunculkan akun utang SGU jangka panjang sama akun beban bunga. Jadinya ini dua-duanya kita debit, baru kita kan ingin menghilangkan ini ya beban serbaguna usaha. Jadinya beban serbaguna usahanya kita kredit sekitar 2282. Sama sih untuk yang Desember juga kayak gitu, November sama Desember sama, pokoknya untuk angka-angkanya refer ke tabel amortisasinya. Nah, terus kita catat tuh kan ada ini ya akun-akun ini utang SBU jangka panjang, utang SBU jangka panjang yang di debit. Jadinya kita masukin ke sini. Nah, ini kita tambah-tambahin semuanya atas utang SBU jangka panjang 2282.500, 1159667 sama 1182321. Nah, ini kan atas ini ya, atas angsurannya dia, atas apa namanya? 3 kali angsurannya dia. Nah, tapi itu masih kurang untuk yang diakuin di kredit. Karena kan sebelumnya si PT Peta itu belum mengakui kan utang SGU jangka pendeknya dia. Nah, makanya di M3 itu ada jurnal untuk mengakui jangka pendeknya dia yang diambil dari jangka panjang. Nah, ini tuh jurnalnya utang SGU jangka panjang pada utang SGU jangka pendek. Kenapa utang SGU jangka pendek ada di kredit? Karena emang saldo normal utang kan di kredit ya. Jadinya untuk menambahkan utang, untuk mengakui utang, jadinya utang SGU jangka pendeknya itu ada di kredit. Nah, kalau misalkan kayak bingung gitu,
kalian bisa nyarinya tuh gini aja, kayak apa ya, kan ini ya, di kreditnya udah ada segini. Terus kita tadi tahu dari tabel amortisasinya itu kalau per audit yang diakuin di jangka panjang itu segini, jadinya segini kan, 20,749. Nah, terus